Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Dan tak lupa saya juga mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga hari ini. Di momen peringatan dan perayaan kenaikan Kristus ke sorga, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya akan sampaikan dengan tema keistimewaan kenaikan Kristus ke sorga. Ayat bacaan kita terdapat dalam Yohanes 3 ayat 13 dan juga Markus 16 ayat 19 yang berbunyi demikian. Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Sementara Markus pasal 16 ayat 19 berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kenaikan Kristus ke sorga menandai berakhirnya misi Kristus di bumi dan kembalinya Yesus bersatu dengan Allah Bapa. Atau dengan kata lain, kenaikan Kristus ke sorga merupakan puncak dari karya penebusan Kristus di bumi melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitannya untuk menebus umat manusia dari dosa. Nah, apa kira-kira keistimewaan dari kenaikan Yesus ke sorga? Minimal ada 5 keistimewaan dari kenaikan Yesus ke sorga yang akan saya sampaikan buat kita semua hari ini. Yang pertama, kenaikan Yesus Kristus ke sorga adalah peristiwa di mana kembalinya Yesus ke tempat dari mana Ia berasal. Yohanes 3 ayat 13 dalam bacaan kita, di sana Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Ayat itu membuktikan kepada kita bahwa Yesus memang berasal dari sorga atau datang dari sorga. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 23, Yesus menegaskan, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Dan yang luar biasa adalah Yohanes 3 ayat 31, di mana Yesus berkata, siapa yang datang dari atas, di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah keistimewaan daripada Yesus Kristus dan alasan kenapa Yesus harus naik ke sorga. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah kenaikan Yesus adalah bagian dari pemuliaannya. Hal ini bukan berarti bahwa Yesus sebelumnya tidak mulia. Sebab kalau dilihat dari aspek hakikatnya sebagai Allah, Yesus memiliki kemuliaan dan kuasa yang kekal selama-lamanya. Namun pemuliaan yang dimaksud di sini adalah terkait dengan inkarnasi Yesus Kristus menjadi manusia dan datang ke dunia ini untuk menjalankan misi penebusan atas manusia yang berdosa yang telah selesai dikerjakan dengan tuntas dan sempurna di bumi ini. Filipi 2 ayat 9 sampai 11, di sana Alkitab berkata bahwa Yesus mengosongkan dirinya sekalipun Dia setara dengan Allah. Dan di dalam pengosongan dirinya, Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seperti manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri dan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya ayat 9 sampai ayat 11 di sana dikatakan, Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Nah, inilah keistimewaan yang kedua dari Yesus Kristus terkait dengan kenaikannya ke sorga. Lalu yang ketiga, kenaikan Yesus Kristus ke sorga itu bukan hanya karena diangkat oleh Bapa, melainkan ia sendiri naik ke sorga oleh kuasanya. Itulah penjelasan Alkitab. Mengapa? Karena sama seperti kematian dan kebangkitan Yesus adalah karya bersama Allah Tritunggal, demikian juga halnya dengan kenaikannya ke sorga. Sebab kuasa yang ada pada Bapa yang membangkitkan dan juga mengangkat Yesus ke sorga, kuasa yang sama itu dimiliki juga oleh Yesus, yang dengannya Yesus bangkit dan juga naik ke sorga oleh kuasanya sendiri. Keistimewaan yang keempat adalah menurut catatan Markus 16 ayat 19, Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, duduk di sebelah kanan dalam tradisi Yahudi dan budaya Timur adalah simbol kekuatan, kehormatan, dan kekuasaan. Matius pasal 28 ayat 18, di sana Yesus menegaskan bahwa segala kuasa baik di sorga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Duduk di sebelah kanan dalam budaya Yunani juga berarti memerintah bersama. Hal ini sekaligus menegaskan kesetaraan kuasa Yesus dengan kuasa Allah Bapa. Kelima adalah kenaikan Yesus Kristus ke sorga selain merupakan peristiwa iman, tetapi sekaligus merupakan fakta sejarah yang tak terbantahkan. Sebagaimana kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus adalah peristiwa historis dan agung, demikian juga dengan kenaikannya ke sorga. Alasannya karena kenaikan Yesus ke sorga disaksikan oleh para muridnya. Itulah sebabnya para saksi mata yang adalah murid-murid Yesus itu sendiri dengan yakin dan mantap menulis peristiwa kenaikan Yesus ke sorga untuk menjadi kesaksian bagi kita semua yang hidup di zaman ini bahwa Yesus benar-benar naik ke sorga. Ia naik ke sorga, ke tempat di mana sebelumnya dia berada. Sebab dia adalah penguasa sorga dan bumi, bahkan penguasa alam semesta. Dan dia, Yesus, telah berjanji dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, dan 3 bahwa ia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Dan apabila tempat itu sudah tersedia, ia akan datang kembali untuk menjemput kita ke tempatnya, supaya di tempat di mana Yesus berada, di situ pun kita berada. Ini adalah salah satu kepastian di dalam iman Kristen. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat Kristiani yang diberkati oleh Tuhan, kalau hari ini saudara adalah orang percaya Yesus atau orang Kristen, bersyukurlah karena Allah telah memilihmu untuk menjadi orang percaya, dan itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Sementara saudara-saudara yang lain yang mendengarkan renungan ini tapi pada saat ini belum percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya harus berkata kepada saudara, jangan terlambat untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Sebab tidak ada pribadi yang lebih besar, agung, dan mulia
daripada pribadi Yesus Kristus Tuhan. Bahkan Dia adalah juru selamat satu-satunya. Dia adalah Tuhan yang telah datang menjadi manusia dan menyerahkan diri mati menebus dosa kita, bangkit untuk memberi kemenangan bagi kita, dan sekali lagi Dia naik ke sorga dengan tujuan salah satunya adalah menyediakan tempat di rumah Bapa bagi kita semua yang percaya kepadanya. Tetap berkomitmen untuk percaya dan melayani Dia. Sekali Yesus, tetap Yesus, sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan di momen peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga hari ini. Doa saya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.